Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Nur Asia. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang uh, konsep kependudukan serta program keluarga berencana di Indonesia. Jadi apa aja yang bakalan saya jelasin? Tetap nonton videonya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang konsep kependudukan. Nah, di sini pengertian penduduk sendiri adalah mereka yang berada dalam dan bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara atau bisa dibilang menetap. Nah, penduduk juga bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal. Misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi orang itu tinggal di daerah lain. Nah, ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan adalah disebut demografi. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Achille Guillard. Nah, lalu dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berbagai aspek perilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi ini banyak digunakan dalam pemasaran. Nah, yang kedua ini ada dinamika pendudukan. Dinamika pendudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan ini selalu terjadi dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera disebut sebagai perkembangan pendudukan. Perkembangan ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara manual karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Nah, perubahan alami tersebut adalah karena kelahiran dan kematian, sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau perpindahan tempat tinggal. Nah, kita masuk ke faktor-faktor demografis yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Ini ada 4 faktor-faktornya. Yang pertama itu ada angka kelahiran atau fertilitas. Nah, fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seseorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Tinggi rendahnya kelahiran erat hubungannya pada struktur umur, banyaknya kelahiran, banyaknya perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan gitu. Beberapa fertilitas yang sering digunakan juga ini ada angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, angka kelahiran umum. Udah 3 itu. Nah, di sini ada faktor penghambat dan pendorong kelahiran. Yang pertama ini ada faktor pendorong kelahiran, anggapan bahwa punya banyak anak itu punya banyak rezeki katanya. Terus pernikahan usia dini dan adanya anggapan bahwa anak laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding anak perempuan. Nah, adapun faktor penghambat kelahiran, yang pertama ini adanya program keluarga berencana, ya. Terus yang kedua, kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan, serta adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjangan anak bagi ibu bapak yang ber-PNS, serta penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi. Nah, tadi kan faktor itu tuh baru faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua ini ada angka kematian mortalitas. Angka kematian mortalitas ini terbagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama itu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi. Yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Dan yang keempat itu ada transisi demografi. Itu perubahan terhadap fertilitas dan mortalitas yang besar.
Nah, menurut Blacker tahun 1947 ada 5 fase atau tahap dalam teori transisi demografis, yaitu tahap stasioner tinggi, tahap awal perkembangan, tahap perkembangan akhir, tahap stasioner rendah, dan yang terakhir tahapan menurun. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke program keluarga berencana di Indonesia. Pengertian program keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Dan program KB sendiri adalah bagian yang terpadu atau integral dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Itu pengertian menurut Departemen Kesehatan tahun 1999. Sejak Pelita 5, program KB nasional berubah menjadi gerakan KB nasional, yaitu gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia menurut Sarwono tahun 1999. Nah, tujuan program keluarga berencana ini ada beberapa tujuan penting yang dilaksanakan program keluarga berencana, diantaranya yang pertama membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua merencanakan keluarga kecil dengan 2 anak lebih baik, mencegah terjadinya pernikahan usia dini, menekankan angka kematian ibu dan bayi akibat usia hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Dan yang terakhir menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, sasaran program keluarga berencana sendiri ini itu terbagi menjadi 2, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsungnya itu adalah pasangan usia subur PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi yang berkelanjutan. Nah, yang kedua ini ada sasaran tidak langsung, ialah pelaksana dan pengelola keluarga berencana dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga sejahtera. Nah, ruang lingkup program keluarga berencana ini ada 9. Yang pertama komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Yang kedua ada konseling. Yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi. Yang keempat ada pelayanan infertilitas. Yang kelima ada pendidikan seks atau sex education. Yang keenam ada konsultasi pra-perkawinan dan perkawinan, konsultasi genetik, tes keganasan, dan adopsi. Nah, ada strategi pendekatan, ini ada 6. Yang pertama ada pendekatan ke masyarakat, community approach, itu diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua ada pendekatan koordinasi aktif atau active coordinate approach, mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program keluarga berencana dan membangun keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Yang ketiga ada pendekatan integrative approach, memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberikan manfaat pada semua pihak. Yang keempat ada pendekatan kualitas atau quality approach,
meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberian pelayanan atau provider dan penerima pelayanan yaitu klien sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, ada pendekatan kemandirian, self-reliant approach. Itu memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Dan yang terakhir, ada pendekatan 3 dimensi, 3 dimension approach. Itu strategi 3 dimensi program keluarga berencana sebagai pendekatan program keluarga berencana nasional, di mana program tersebut atas dasar survei pasangan usia subur di Indonesia terhadap ajakan KIA. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu manfaat program keluarga berencana. Itu ada 6. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Dan yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang terakhir, membentuk keluarga yang berkualitas. Nah, teman-teman, segitu aja yang bisa saya dapat sampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian saya kurang benar, karena di sini pun saya masih belajar dalam materi tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.